Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizky Saputra. Saya adalah peserta Latsar tahun 2026, golongan 2 angkatan 4. Dan pada hari ini tanggal 19 Januari tahun 2026, saya akan membuat sebuah video rangkuman modul 2, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Ya, baik. Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari isu kontemporer itu. Isu kontemporer itu adalah isu yang bersifat aktual dan berkembang, dan juga berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Yang dimana isu kontemporer ini adalah isu yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, dan hambatan serta tantangan bagi kehidupan bangsa dan negara. Sehingga untuk isu kontemporer ini kita memerlukan respon cepat dan tepat, dan itulah alasan kenapa kita sebagai ASN perlu punya kemampuan untuk menganalisis isu kontemporer tersebut. Analisis isu kontemporer itu bertujuan untuk meningkatkan kepekaan kepedulian kita sebagai ASN, melatih kemampuan berpikir kritis, dan juga mengidentifikasi isu strategis yang berdampak luas, serta menentukan isu prioritas untuk ditindaklanjuti lebih cepat. Dan kemudian untuk isu kontemporer ini banyak sekali contohnya. Contohnya seperti korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, kemudian nepotisme, terus juga money laundry, sama proxy war. Masalah-masalah isu-isu tersebut merupakan isu-isu kontemporer yang memiliki dampak yang cukup besar dan juga berpotensi mengancam keutuhan NKRI. Sehingga kita sebagai ASN harus tahu bagaimana cara menganalisis isu kontemporer tersebut. Baik, untuk analisis isu kontemporer itu yang pertama itu adalah identifikasi dulu isu kontemporer tersebut. Jadi perlu kita identifikasi dan kita deskripsikan isu kontemporernya itu apa aja sih isu kontemporer yang sedang terjadi di sekarang ini. Kemudian kita perlu yang lakukan namanya memilah atau menapis isu kontemporer tersebut, yaitu pada saat kita sudah mengumpulkan apa saja sih isu kontemporer yang terjadi sekarang ini, dari sekian banyak isu kontemporer tersebut kita pilah, kita menapis isu kontemporer tersebut, sehingga kita bisa sekiranya mengetahui apa sih yang sekiranya isunya itu menjadi isu yang prioritas yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Kemudian tahap berikutnya, yang tahap ketiga adalah kita melakukan analisis lebih dalam. Kita mendalami isu tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat adalah kita melakukan atau bisa dibilang menemukan alternatif solusi dari isu kontemporer tersebut. Untuk melakukan pemilahan atau menapis isu kontemporer tersebut, yang harus kita lakukan adalah teknik pertama. Yang pertama harus kita lakukan adalah APKL. Metode APKL ini adalah singkatan dari A. Aktual, P. Problematik, K. Kelayakan, dan L adalah layakan. Jadi aktual itu artinya adalah benar-benar terjadi. Problematik itu artinya memiliki masalah yang kompleks, benar-benar sangat berpengaruh masalahnya, sangat serius untuk masalahnya, bukan masalah kecil tapi masalah yang cukup besar. Kemudian kekhalayakan maksudnya adalah berdampak luas. Dampaknya itu benar-benar cukup luas dan sangat mempengaruhi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian layak artinya realistis untuk ditindaklanjuti. Jadi memang masalah tersebut pantas untuk ditindaklanjuti segera.
Setelah kita melakukan APKL, dari sekian banyak isu kontemporer yang kita pilah, maka tersisalah 3 isu yang terpilih. Jadi benar-benar kita saring, kita pilah sehingga terpilihlah cuma 3 isu kontemporer. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan metode USG, yaitu U urgency, S seriousness, and G growth. Yang dimana dari 3 isu kontemporer tersebut kita pilih lagi urgency, tingkat kedarutannya, seriousness, seberapa serius dampaknya, dan growth itu adalah potensi berkembang untuk menjadi lebih buruk, atau bisa dibilang potensi memburuknya itu kalau seandainya dibiarkan itu seperti apa. Dari 3 atau beberapa isu kontemporer yang kita pilih menggunakan metode USG ini, maka kita akan menemukan satu isu kontemporer yang sekiranya prioritas atau perlu ditindaklanjuti secepatnya. Kemudian setelah kita menemukan satu isu kontemporer yang prioritas ini, maka kita akan melakukan analisis lebih dalam lagi. Untuk melakukan analisis lebih dalam ini, itu kita bisa melakukan metode seperti fishbone diagram, SWOT, mind mapping, dan metode analisis lainnya. Yang jelas, analisis mendalam ini akan menghasilkan yang namanya satu tahapan-tahapan untuk mendapatkan solusi, dan juga kita bisa tahu kira-kira untuk isu kontemporer yang prioritas ini tindak lanjutannya apa, tindakan yang paling tepat untuk isu kontemporer yang prioritas ini itu apa. Itu, dan yang dimana dari pembelajaran analisis isu kontemporer ini, ya kita sebagai ASN memang diharapkan memiliki kesiapsiagaan fisik dan mental, serta sikap disiplin, kemampuan kepemimpinan dan kerjasama, dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis dan inovatif, serta memiliki kontribusi yang nyata dalam menjaga keutuhan NKRI dan mengimplementasikan atau menjalankan nilai-nilai bela negara. Ya, salah satunya dengan melakukan analisis isu kontemporer ini. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.